Selamat siang, sahabat GoFlow, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Liana dari GoFlow. Seperti biasa, di setiap hari Rabu jam 12:15 kita akan mengadakan live. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat yaitu bagaimana sih menjaga otak kita supaya tetap jos sampai kita itu tua besok. Ya, semakin tua kita tuh tidak mau kan kalau kita besok tua kita jadi pikun ya, atau kita menyusahkan orang lain ya dengan misalnya kita banyak kan ya orang tua yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya sehingga mohon maaf bisa pipis sembarangan atau BAB sembarangan gitu karena tidak bisa mengontrol diri lagi. Kita tidak mau hal itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itu kita harus bagaimana? Selain kita harus menjaga makanan dan minuman kita juga harus menjaga otak kita. Karena otak kita ini adalah seperti software dalam sebuah komputer. Software ini harus kita benar-benar harus kita jaga supaya jangan sampai kepanasan atau hang, ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua pasti ada HP kan? Nah, kalau HP-nya udah dipakai terus, banyak aplikasi dibuka barengan, pasti lemot. Ya enggak? Pasti lemot, kemudian ngehang, mau buka aplikasi kok susah banget. Akhirnya yang disalah-salahin adalah HP-nya. Padahal yang benernya yang salah siapa? Kitanya buka aplikasi banyak. Nah, akhirnya menjadi hang. Demikian juga dengan kita. Kita harus benar-benar menjaga otak kita. Otak kita ini kan seperti software tadi. Tubuh kita ini hardware-nya. Kalau diibaratkan mobil, ya, diibaratkan mobil, itu tuh otak kita tuh bagaikan mesin mobil, ya. Badan mobilnya tuh ya badan kita. Nah, kalau mesinnya mogok atau panasan, ada indikator udah panas banget kan suka mogok tuh mobil, ya. Demikian juga dengan kita, kalau otak kita sudah mulai panas, kita juga udah pasti ngeblank, nggak bisa berpikir jernih, ya kan. Nah, itu nanti berakibat fatal di saat usia kita udah menuju 60, 70, 80, itu akan menjadi sangat ya menyusahkan orang lain lah. Oke, tidak usah berlama-lama, yuk kita langsung ya gimana sih jaga supaya otak kita ini terus jos. Mau kan? Yuk, sama-sama kita jaga di sini. Kan bisa di zoom sedikit. Oke, rahasia otak supaya kita otaknya tetap jos sampai kita tua besok. Ya. Seperti yang saya tadi sebutkan bahwa otak kita ini adalah suatu software yang harus kita jaga baik-baik supaya tidak ngehang atau tidak rusak. Ya. Kenapa? Kalau otak kita ini rusak atau ngehang, itu kita bisa kena penyakit macam-macam. Ya sekarang aja banyak anak muda yang udah mulai pikun. Ya tadi saya taruh kunci motor di mana ya? Ya kan? Coba saya tanya Bega, suka lupa naruh kunci motor? Padahal baru umur 23 tahun ya. Saya juga sering lupa naruh buku atau apa, ya itu udah kelihatan sekali mulai rusak. Yuk kita jaga supaya tetap benar-benar lancip otak kita. Kita juga tidak mau menderita Alzheimer. Alzheimer kalau udah terjadi yang tingkat parah itu kasihan ya. Jadi bahkan untuk kembali ke rumahnya aja banyak orang tua itu tersesat. Jalan-jalan terus hilang di tengah jalan. Nggak ngerti, nggak bisa balik lagi ke rumah. Itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Tapi kita kalau tahu rahasianya, kita bisa mulai dari sekarang jaga supaya besok kalau kita udah berumur, udah sepuh, kita tetap jos ya. Ya kita mulai yang pertama ini tadi. Otak. Pertama sekali saya mau bahas tentang otak. Apa sih otak itu? Ya otak itu yang ada di dalam otak itu. Dia ini 80% dari otak itu terdiri dari air. Maka Bapak Ibu tolong jangan sampai dehidrasi.
Karena kalau dehidrasi, otak pun akan mengering. Kalau otaknya mengering, mengkerut gitu, kita juga akan pasti blank ya, nggak bisa berpikir dengan jelas. Nah, otak kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Otak kita tuh mempunyai 100 miliar neuron. 100 miliar itu kan banyak banget ya. Sebagai perbandingan aja, kalau Bapak Ibu pergi ke rumah makan Padang, makan otak ikan itu hanya mengandung 10.000 neuron. Jadi beda banget kan ya, ikan sama manusia loh. Manusia itu sudah bisa berpikir sebagai makhluk yang berakal budi, berakhlak ya. Kita tuh dikasih Tuhan yang sangat baik ya. Tuhan memberi kita tuh 100 miliar neuron. Nah, ini 100 miliar neuron. Akan tetapi neuron-neuron tadi yang ada di dalam otak kita itu sembari kita tuh berjalan makin tua, itu neuron itu berguguran. Jadi makin lama berkurang, makin tua makin berguguran, makin tua berguguran. Oleh karena itu kita tuh harus jaga supaya gugurnya tuh tidak banyak-banyak ya. Kalau berguguran banyak, itu kita menjadi dia bisa banyak penyakit-penyakit seperti Alzheimer, seperti pikun tadi. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan beberapa pengetahuan tentang gelombang otak. Gelombang otak itu ada beberapa, yaitu gelombang alfa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya dengar ya gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta, delta, ada lagi gelombang gamma. Bisa di browsing ya. Macam-macam gelombang otak di manusia ini. Nah, saat ini di mana kita sangat aware ya, otak sadar kita. Saya sadar nih, saat ini saya sedang berdiri di sini dan saya sedang berbicara dengan Anda. Itu berarti saya tuh sedang gelombang otak saya ada di gelombang beta, gelombang sadar. Tetapi nanti pada saat saya leha-leha makan terus leyeh-leyeh gitu ya, ngopi-ngopi, ngeteh, itu saya ada di gelombang alfa gitu. Nanti Bapak Ibu mau tidur, mau les gitu ya, kita ada dalam gelombang theta. Dan nanti kalau sudah deep sleep, udah tidur banget sampai ngorok, itu dalam gelombang delta. Seperti itu kira-kiranya. Untuk lebih jelasnya lagi supaya saya agak lebih cepat ya mengenai gelombang ini, mungkin bisa kita bahas lagi di kesempatan yang akan datang. Saat ini kita akan terus membahas yang ini. Gimana toh caranya supaya otak kita ini tetap bagus sampai tua. Ya. Caranya gimana? Yang pertama, kita itu harus menjaga dan menghormati jam kerja otak kita. Otak kita ini harus beristirahat. Jangan memforser otak berlebihan. Kita tahu kita saat ini ada dalam gelombang beta ya, kita sadar. Ya, no? Kita mengerjakan pekerjaan, tugas ataupun yang masih kuliah itu tugas-tugas dan sebagainya. Terutama di bidang matematika, kerjakan di pagi hari atau maksimal sore hari. Di malam hari mulai jam 7 ke atas itu otak kita tuh sudah harus mulai agak di setel kendo, dirilekskan, dibuat gelombangnya dari beta kita mulai pelan-pelan mulai kita turunkan ke gelombang alfa. Ya, kita sore hari itu sudah mulai family time ya buat Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh bilang tuh namanya pillow talk ya. Pillow talk itu antara suami istri ngobrol-ngobrol santai. Dengan anak-anak juga kita bercanda. Itu adalah saatnya di sore hari. Nah, di situ kita mulai menurunkan gelombang otak kita sampai ke nanti kita tidur. Nah, itu caranya adalah kita menghormati jam kerja otak kita. Di mana Kak kita harus beristirahat ya, kita istirahat. Jangan kita mengerjakan soal-soal matematika atau apa yang sulit-sulit di jam 11 malam. Bisa sih bisa. Tetapi itu membuat otak kita makin cepat gugur neuronnya. Oleh karena itu, saya membaca ya dari seorang profesor, dia sangat tidak menganjurkan untuk minum kopi
di saat sore hari. Kenapa? Karena kalau Anda minum kopi, kopi itu mengandung kafein ya. Kafein itu kan kayak menghantam di saraf kita supaya tetap aware, supaya tetap waspada. Nah, padahal secara alami Tuhan ciptakan tubuh kita itu, Liana, kamu tuh udah capek, istirahatlah, tidur, layah-layah, istirahat. Tapi saya ya nggak mau, ini saya harus selesaikan ini, saya harus tetap ini. Nah, itu kasihan otak kita. Ya, jadi kita harus menghormati jam istirahat otak kita. Kalau sudah waktunya selesai bekerja, ya selesai. Kita nikmati family time, waktu keluarga dengan anak-anak. Dan juga jangan memarahi anak-anak di jam-jam tertentu. Ya. Jangan memaksa anak-anak untuk belajar yang berat-berat di malam hari. Karena otaknya juga nanti neuronnya mulai berguguran. Biar mereka itu belajar yang hafalan, jadi tidak terlalu menguras otak. Kalau mereka ada ulangan atau apa, dilakukan di sore hari. Kita harus pertama itu menghargai jam kerja otak kita. Baik, kita lanjut. Selain kita menghargai jam otak kita juga menghormati namanya ada hak katarsis. Hak katarsis. Nah, hak katarsis itu apa toh Buliana? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Hak katarsis. Mungkin ini suatu baru, tapi buat beberapa teman yang punya pengetahuan cukup banyak pasti tahu hak katarsis. Hak katarsis itu adalah hak untuk meluapkan perasaan kita. Contoh ya, saat kita disakiti orang, pasti ada dong di sini yang pernah. Mbak Lucy pernah disakiti orang? Apa itu? Disakiti orang? Oh, pernah Bu, sering. Pernah, sering. Sering. Berarti ada yang luka batin di sini. Ada yang tersakiti, kemudian kita dilecehkan, ya kita kan otomatis secara manusiawi kita tuh pasti timbul marah, emosi, bener kan? Nah, kalau emosi tadi itu kita pendam untuk waktu yang lama, itu akan menimbulkan suatu seperti bisul itu loh, ya, dipendam untuk waktu yang lama. Di umur 70-80 tahunan nanti saat kita tua itu bisa meledak. Nah, karena itu kita namanya hak mengumbar rasa ini benar-benar harus kita lakukan. Kalau Anda disakiti pengen menangis, ya menangislah. Kalau Anda ingin tertawa, tertawalah. Kalau Anda ingin marah, marahlah. Memukul ya cari samsak. Latihan tinju sekalian. Ya. Tetapi harus di tempat yang tepat untuk melakukan hak katarsis ini. Kenapa? Karena ya lucu toh kalau kita tertawa-tertawa sendiri di tengah jalan, dilihatin orang nanti dikira orang kita tuh orang agak miring ya, tertawa-tertawa sendiri. Kemudian kita marah-marah, kasihan orang yang mendengarnya, karena dia akan mendapat gelombang energi negatif kita kan kebuang ke orang itu kan. Nah, kita harus tahu di mana saatnya kita ini membuang sampah-sampah dari otak kita itu. Jangan sampai sampah-sampah itu kita buang ke orang lain. Contoh dengan kita marah-marah, itu berarti membuang ke orang lain. Kasihan orang yang kita marahi nggak tahu apa. Kadang binatang yang lewat, kucing kita nggak tahu apa-apa, kita bisa tendang dia. Jadi dia kan nggak tahu, nggak salah. Ya, nah, hak katarsis perlu, tapi hati-hati harus di tempat yang tepat. Ya, jangan sembarangan. Saya mau punya sedikit sharing ya, punya pengalaman dengan seorang tuh yang sudah sepuh, selama hidupnya 30 tahun lebih dia hidup dalam sebuah perkawinan yang cukup mengerikan, tetapi dia tidak bisa menggunakan hak katarsis. Dia selalu mendem jeru. Kalau orang Jawa bilang mendem jeru, disimpan. Nah, saat dia berusia 70 tahun, mulailah keluar itu. Subconscious mind-nya keluar, sehingga dia tuh bisa keluar kata-kata, ya kebun binatang keluar. Padahal dia orang yang sangat baik. Nggak mungkin dia tuh bisa mengeluarkan kata-kata gitu. Dia seorang yang sangat baik. Dan akhirnya apa? Dia tidak mau apa-apa dan keluar yaitu Alzheimer-nya tuh mulai kelihatan. Tidak mau gosok gigi, tidak mau mandi, tidak mau melakukan apa-apa. Jadi ya itu tadi.
karena dia mendem jeru terlalu lama. Akhirnya di usia itu dia sudah tidak mau ngapa-ngapain dan mulai lupa semuanya, suruh pergi juga tidak bisa pulang. Pergi naik pesawat ditanya juga dia ngomongnya naik becak gitu. Jadi karena dia tidak pernah menggunakan hak katarsis ini tadi. Ya. Kemudian ini penting, kita harus sering mendengarkan musik, menyanyi. Ya. Nah, saya nggak bisa menyanyi Bu, suara saya fals, jelek. Nggak apa-apa, suara fals ya kalian nggak usah menyanyi di depan umum. Kasian yang nonton juga sih terus terang. Kasian yang denger juga. Jadi menyanyilah di kamar mandi. Kalau pada saat orang nggak ada yang denger, Anda menyanyi. Kemudian dengerin musik. Musik-musik itu sekarang banyak ya, Mbak. Brainwire, brainwave, musik-musik yang pakai yang untuk meditasi. Itu kita mendengarkan itu tuh kayak mengenergize, memberikan energi buat otak kita. Nah, di sini saya juga perlu tekankan, kita harus hati-hati dengan lagu-lagu apa yang harus kita pilih. Tapi Buliana bilang mendengarkan musik. Saya akan mendengarkan musik. Apa ya contohnya ya? Ini kalau zaman saya dulu tenda birunya Desi Ratnasari. Ku lewat depan rumahmu, kulihat tenda biru jalur kuning. Dia kan kayak nelongso sekali ditinggal kawin sama pacarnya, ya kan? Nah, itu juga membuat kita jadi melo juga. Lagu tersebut mempengaruhi mood kita. Nah, itu jelek. Jadi pilih lagu-lagu yang bagus. Yang memberi semangat, spirit, sukacita. Contohnya apa Bu Liana? Contohnya apa? Misalnya ini, saya tuh paling suka gini. We are the champion, my friends. Pernah dengar lagu itu ya? Nah, Living together forever. We are the champion. Kita ada pemenang. We are the champion. Nah, kalau saya menyanyikan lagu itu, saya tuh ada kayak semacam spirit atau fire dalam hati saya bahwa aku adalah pemenang. We are the champion. Oh, aku ini bisa. Memang hadapi masalah. Ingat lagu We Are the Champion. Gimana caranya saya bisa menyanyi ini? Dengan bantuan kata-kata yang terus mengiang-ngiang dalam otak saya itu akan bisa. Tetapi kalau pada saat saya kesulitan, yang tertera dalam otak saya adalah lagu apa ya Mbak, yang lagu melo-melo, lagunya Yuni Shara atau apa sih yang lagunya tentang kesedihan kayak gitu ya, ku tinggal kau diriku merana ya, kayak gitu ya. Akhirnya kita juga merana beneran, galau beneran. Jadi hati-hati dalam memilih lagu ini. Kalau Bapak Ibu mau terus semangat, terus apa, cari lagu yang terus menggema, yang memberikan spirit fire, keep on fire. Mau YMCA gitu. Itu lagu-lagu yang sangat menyenangkan kalau saya bilang ya. Dan itu terus membuat saya tuh tetap bersemangat di usia saya saat ini. Itu karena saya tetap rajin mendengarkan lagu-lagu. Baik itu lagu rohani, lagu pop, apapun saya nggak peduli. Pokoknya lagu itu harus punya lirik lagu yang membuat saya ini semakin bersemangat. Kayak gitu, ya. Baca sih, tapi yang dibaca tuh status mantan nih. Gitu. Kalau orang lain kejunggup gitu kan ya kita bisa syukurin gitu loh ya. Jadi jangan baca-baca yang kayak gitu. Tetapi di sini membaca itu kita harus membaca buku-buku yang motivasi. Saat ini saya bisa bicara banyak tentang otak, tentang apa itu karena saya tiap malam tuh belajarnya itu macam-macam, ada yang tentang otak, tentang tubuh, kesehatan, tentang air, tentang apa yang saya bagikan pada teman-teman saat ini hanya mendengar nggak apa-apa, tapi nanti udah tahu ada keuntungannya lebih dalam membaca itu lebih nyantol ya. Kalau apalagi membacanya itu sambil diucapkan, karena membaca itu telinga kita ikut mendengar, itu yang kadang dan seringnya saya lakukan. Membaca minimal 1 jam per hari. Kemudian tidak kalah penting ini, punya hobi.
Ada nggak di sini yang punya hobi? Coba berpikir, ini Mbak Lucy udah mulai berpikir. Nggak ada. Mall, Pak Angga hobinya Jalan-jalan, apa? Bu. jalan-jalan. Oke, jalan-jalan itu hobi. Bener, nggak apa-apa jalan-jalan. Tapi asal ingat ya, kalau jalan-jalan dompetnya pas lagi kosong ya jangan jalan-jalan. Jangan nanti lapar mata, malah istilahnya cuma stres karena kepengen beli tas, nggak bisa. Kalau udah tahu tanggal tua jangan buka-buka toko orange atau toko hijau. Kita semua, Bu, apapun itu, saya nggak punya hobi, nggak ada. Orang nggak punya hobi itu nggak ada. Ya itu tadi jalan-jalan termasuk hobi. Main petak umpet aja tuh hobi, bermain dengan tetanggaku. Ya waktu ya kita ngomong anak-anak kita ya. Saya suka bermain setiap jam 4 terus dijemput, itu hobi bermain, atau berenang itu juga hobi. Kalau saya, hobi saya merajut saat ini. Wow. Terus merajut. Ya. Kenapa? Kalau saya stres merajut itu terapi loh. Tahu-tahu waktunya sudah malam pada waktu tidur. Jadi saya sudah tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal negatif tadi. Jadi dengan hobi ini sangat membantu otak Anda menjadi lebih sip, sampai besok tua. Ya. Jangan terus berpura-pura. Tidak usah dipungkiri, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita sering berpura-pura, ya enggak? Memang kadang-kadang pekerjaan itu menuntut kita untuk berpura-pura. Contoh, kita ini seorang sales, hati kita lagi galau banget berantem sama pasangan, harus pura-pura toh di depan customer, masa kita masang muka masu, enggak kan? Kita harus memasang muka gembira dan mengatakan bahwa ini loh paling bagus dengan kata-kata ini seperti itu. Ya, jadi kita jangan terlalu banyak berpura-pura. Jangan terlalu banyak berpura-pura. Batas sih kalau berpura-pura ya paling 8 jam lah waktu saat kerja. Kayak gitu. Nah ini berikutnya adalah nggak disadari Bapak Ibu kalau bangun suka kaget nggak? Kaget, Bu. Kaget toh karena pasang weker, takut kesiangan. Terus kita kalau bangunin anak-anak, hei bangun sekolah, mandi gitu. Mandi cepetan sekolah. Anaknya tuh bangun sudah mencolot saking kaget. Kapan? Nah itu menggugurkan neuron dalam otak kita. Nah kalau anak kita tiap hari ayo bangun mandi cepat sekolah, bawa tiap hari begitu, dan itu kasihan dia, nanti di sekolah dia paling cuma melonggong doang, guru nerangnya juga dia nggak masuk di dalam otak karena kaget tadi. Ya, jadi kalau kita bangun tidur, kita usahakan jangan langsung berdiri, langsung mencolok mandi karena terlambat. Usahakan bangun lebih pagi. Kenapa? Karena kita butuh waktu untuk ngolet dulu. Ya, jadi bangun sama melek mata langsung turun dari tempat tidur. Tidak, kita menikmati dulu. Bersyukur dulu. Oh, aku pasti bangun pagi ini. Oh, aku masih bernapas nih, aku masih hidup. Bersyukur dulu, berterima kasih pada Tuhan. Oh, Tuhan terima kasih. Terus berdoa, ya. Terus nikmati dulu beberapa menit itu. Ngolet dulu, ya. Jangan langsung buka HP. Yang terjadi saat ini adalah HP itu sudah diletakkan di sebelah tempat tidur. Melek mata, blek, langsung HP. Oh ya ada meeting, wah langsung mencolok, jebret. Itu sangat tidak dianjurkan, jadi jangan kaget. Dan jangan ngagetin anak Anda. Bangunin juga pelan-pelan. Karena kalau bangun dengan kaget itu tidak enak banget ya rasanya, ya. Di sini saya ingin mengatakan pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari dan keadaan sadar kita itu kita berada di dalam otak beta. Kita ada di dalam gelombang beta. Ya. Kalau kita ini
mau otak kita awet, ya jangan di gelombang beta terus. Apalagi kalau nanti ya di suatu seperti pas di kelas nih contoh ya. Ya saya hari ini menerangkan ini. Saya akan tunjuk satu orang dari sini. Lucy, nah dia beta banget. Nggak cuman beta tok, tapi dia beta sekali. Ya tahu ya teman-teman ya gelombang beta ini ya, gelombang sadar kita. Nah pelan-pelan kita itu turunkan menjadi ke gelombang alfa. Gelombang alfa ini ya, kita turunkan. Begitu sudah selesai kerja jam 4, jam 5, kita sampai di rumah, kita mulai slow down. Kerjaan yang tadi sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Atau kalau yang sekolah, yang matematika dan lain jangan terlalu dipikirkan di malam hari. Time management tadi. Ya. Nah, setelah itu kita turunkan lagi gelombang kita pada saat kita mau tidur. Ya, sudah layah-layah kan family time. Family time itu entah nonton TV bareng-bareng dengan keluarga, makan malam bareng-bareng, bercanda, ya diskusi dengan anak-anak, pilot talk antara suami istri, tadi kejadian di kantor gini. Pokoknya santai. Ya, itu ada di gelombang alfa. Kemudian kita kan udah langsung gosok gigi, kita mau tidur. Nah, kita itu masuk ke gelombang namanya nanti pas mau maklesnya tidur itu kita di dalam gelombang theta. Nah, gelombang theta ini gelombang yang sangat istimewa. Kenapa? Kalau saudara-saudara pernah dengar tentang money magnet, hukum alam atau apa, itu terjadinya biasanya di gelombang theta. Why? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok di gelombang theta? Bawah sadar. Di mana kita itu mau tidur, plus gitu. Kamu bawah sadar. Bagus, hampir betul. Karena kalau kita saat ini sadar kan, sadar ya kita, di gelombang beta ya. Berarti kalau sekarang Vega bermimpi, aku mau punya rumah, ada kolam renang 1000 hektar, terus aku punya ruang apa? Otak sadarnya Vega akan mengatakan, nggak mungkin. Iya pasti. Ya kan pasti. Saya mau berpikiran saya ingin punya sesuatu yang saya pengen jadi presiden tahun 2024. Itu otak beta saya, otak sadar saya mengatakan ya nggak mungkin lah, gitu ya nggak mungkin. Nah, ini bercanda ya teman-teman. Saya nggak mau bawa hal politik di sini. Ini bercanda, contohnya, contoh yang ekstrim. Nah, akan lebih baik tuh di gelombang theta ini kalau kita karena apa? Gelombang di theta ini kita ini sudah lebih banyak subconscious mind kita. Gelombang sadar kita itu sudah hampir tertidur. Sehingga kalau Anda mengatakan, besok saya mau dapat $100. Oh, saya mau punya gaji $100 atau berapa dolar. Itu gelombang yang menyangkal, gelombang betanya tuh nggak ada. Jadi itu biasanya terwujud di saat itu, di gelombang theta tadi. Jadi bermimpilah di gelombang theta. Nah sekarang masalahnya kita kan nggak tahu nih kita sekarang di gelombang mana, karena theta dengan delta kita tidur pulas itu tipis banget, ngerti kita tertidur. Nah mulai sebelum mau tertidur tuh kita udah mulai menggambarkan yang indah-indah, yang kita inginkan apa itu kita udah mulai dari situ, sehingga nanti pas kita tertidur itu otomatis Anda sudah melewati gelombang theta tadi. Nah pada saat Anda tertidur pulas itu Anda berada di gelombang delta. Di gelombang delta ini Anda masuk dalam deep sleep. Ya. Deep sleep, kemudian nanti setelah itu berjalan waktu kita kembali ke gelombang delta lagi. Ya, gelombang delta lagi. Nah, pagi hari begitu kita melek mata, itu kita masuk ke gelombang alfa. Nah, nikmati dulu gelombang alfa ini sebelum kita masuk ke gelombang beta. Nikmatinya dengan apa? Ya layah-layah, ya bersyukur, menikmati. Supaya bisa, gimana bolehnya saya bangunnya aja langsung mencolok karena telat kerja. Ya kalau sudah tahu Anda itu telat, ya toh, pasang alarm, tapi alarmnya jangan yang kayak kuntilanak, kaget tuh pasti, ya kan?
Alarmnya dibikin yang ascending, meningkat dari tiririt 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 makin terasa kan, jadi Anda tidak kaget gitu. Supaya Anda tuh punya waktu banyak untuk menikmati me time di pagi hari, menikmati dan bersyukur pada Tuhan bahwa Anda tuh masih hidup, bahwa Anda masih bernapas, bahwa Anda tuh masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Banyak loh teman-teman maupun saudara-saudara sekeliling kita pas tidur terus kemudian bablas, banyak enggak? Banyak. Kenapa? Ya banyak sekali, ada yang jantung, ada yang... Tapi kita kalau bisa bangun pagi itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur. Nah, setelah itu paling penting, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ini kita tuh sering lupa. Yang ada adalah kita disakiti atau pekerjaannya banyak. Pura-pura bahagia, Bu. Pura-pura bahagia. Kasihan banget kalau kita tuh pura-pura bahagia. Bahagialah yang beneran. Ya, pura-pura bahagia yang beneran itu dengan cara apa? Kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya, kita tuh memberi sesuatu pada pengemis di pinggir jalan. Itu hati kita bahagia. Bahagia dengan memberi. Kalau Anda tidak tahu bahagia bagaimana, Anda bisa pergi ke tempat yatim piatu, anak cacat, oma jumpur, ya toh? Oh, saya tidak bahagia. Kemarin papa mamaku meninggal waktu COVID. Sedih terus rasanya. Ya, Anda bisa pergi ke tempat-tempat orang tua atau yang terbengkalai, orang udah sepuh di pinggir jalan. Sayang, itu bisa membuat rasa bahagia. Kangen terhadap orang tua bisa tersalurkan di situ. Jadi kita tidak terus merasa merana. Ya, kayak gitu. Jadi kita tetap bahagia. Karena apa? Kalau kita membahagiakan orang lain, kita itu hukum Allah sejenis menarik sejenis seperti yang saya selalu katakan. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain, otomatis Anda akan bahagia. Kayak gitu. Mencintai, ya, mencintai tidak harus dengan mencintai secara lawan jenis ya, tetapi saya mencintai Lucy ini sebagai asisten saya, apa adanya dia, saya mencintai terhadap anak-anak, apapun kondisi anak kita, mau pandai, mau enggak pandai, kekurangannya apa, cintai mereka. Itu enggak langsung Anda pasti akan merasa lebih bahagia. Lebih bahagia daripada Anda cuma marah-marah doang sama anak-anak. Enggak mau bikin PR marah, enggak mau nurut marah, enggak mau mandi marah. Yang rugi nanti siapa? Ya Anda. Neuronnya berguguran, anaknya juga neuronnya berguguran sehingga sama-sama enggak menguntungkan. Ya, jadi kita menghindari apa itu kata marah-marah atau sifat yang kemarin minggu lalu frekuensi itu di frekuensi bawah. No, kita naikkan lagi ke energi di mana kita itu sukacita, ada joy, love, give, peace, damai, sukacita, sejahtera itu ada di situ. Ya. Dan terakhir, jangan lupa olahraga dan pola hidup sehat. Kalau kita berolahraga itu kayak menutrisi otak juga. Lutut kita ini kalau makin tua kan ya makin siapa ya, makin sakit kalau buat jalan. Maka dari itu kita harus rajin latihan jalan kaki. Kita harus olahraga, berenang. Cari teman untuk berenang supaya kita nggak males olahraga. Kayak gitu. Kemudian kita juga harus menjaga makanan kita. Makanan-makanan yang bagus untuk otak kita. Makanan yang bagus untuk tubuh kita banyak ya. Nanti suatu saat kita bahas. Tetapi makanan yang bagus untuk otak kita misalnya apa? Makan banyak vitamin omega, minyak ikan, atau ya banyak sekali multivitamin untuk otak kita. Jadi jangan lupa olahraga dan makan sehat. Saya mau rangkum sebentar. Untuk bahagia tadi, pertama kita harus menghormati jam istirahat otak kita. Kita harus menghormati hak katarsis kita, ya.
Kemudian kita juga harus sering bernyanyi. Kita harus mendengarin musik. Kita harus enjoy life, gitu ya. Kemudian kita menghormati hak katarsis kita. Kalau Anda ingin menangis, ya menangislah, tapi jangan di depan pasar atau menyanyi di depan umum kalau suaranya fals, nanti kasihan yang mendengar. Baca buku, ya, baca buku. Ini penting. Anak zaman sekarang nggak suka baca buku. Kemudian punyalah hobi, karena dengan hobi itu sangat menolong. Ya, cari hobi apa kek gitu, ya. Kalau yang nggak punya hobi, kayaknya sih nggak ada ya. Pasti semua orang punya hobi ya, entah shopping, pasti punya hobi. Nah, jangan terus berpura-pura bahagia seperti tadi Mbak Lucy katakan itu. Jangan dilakukan terus-terusan. Tapi kalau memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan itu, ya lakukan. Tapi nanti setelah 7 jam maksimal 8 jam, ya kita kembalikan normal. Kalau capek ya udah, kita enggak apa-apa gersa atau apa, tapi ya jangan terus berpura-pura bahagia. Berpura-pura sukacita terus lelah itu nanti. Kalau kita lelah, neuron berguguran. Kita pura-pura terus, kita marah-marah terus. Semakin kita melakukan hal itu, neuron kita berguguran, kita makin tua. Padahal kalau kita mau awet muda nih, ibu-ibu semua pengen awet muda, kinclong gitu. Kecantikan itu datangnya dari dalam. Kalau dalam hati kita bahagia, sukacita, masih berseri-seri, maka kita akan lebih cantik. Ya Pak ya? Iya dong. Kayak gitu. Jadi kita jangan pura-pura kita apa adanya, kita seperti ini. Kalau kita ada kekurangan, perbaiki ya. Dan yang terakhir kita apa? Oh, jangan kaget ya. Jangan kaget kalau bangun. Terbangun itu harus ada prosesnya. Loh, angin ya bangun tidur aja kok proses. Ada proses. Tapi memang itu harus yang kita jalani. Setelah kita bangun jangan kaget. Demikian juga kita kalau membangunkan anak-anak mau sekolah, ya jangan dikageti. Jangan diburu-buru terus. Kasihan. Ya. Kemudian kita jangan lupa bahagia tadi. Memberi. Bersedekahlah. Kalau Anda membuat orang lain, hidup orang lain bahagia, maka Anda akan bahagia. Kalau Anda ingin sukses, buatlah orang lain jadi sukses dulu. Karena itu mengikuti. Itu hukum tarik-menarik. Mencintai anak kita apa adanya, mencintai orang tua kita apa adanya, mencintai pasangan kita apa adanya, mencintai ya semua makhluk hidup ini. Semoga semua makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Kita mencintai mereka. Dengan binatang kita juga harus mencintai. Jangan ditendang-tendang, kasihan. Terakhir, olahraga, hidup sehat. Olahraga kita senang kalau pas olahraga, neuron berkembang, kemudian hidup sehat, cari vitamin-vitamin yang bagus untuk otak kita. Saya yakin kalau Anda melakukan ini semua, otak Anda sampai tua besok pasti lebih jos. Tidak akan kena penyakit-penyakit seperti pikun atau Alzheimer. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Saya rasa saya sudah 30 menit lebih ya, hampir 1 jam ya. Bosen kali ya dengan saya ya. Demikian dari saya, Liana. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat GoFlow dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk melihat IG Live ini. Kalau yang belum bisa nonton siaran ulangnya, rekamannya. Dan sekali lagi saya undur diri. Saya Liana dari GoFlow. Tetap semangat, sehat selalu, sukses untuk kita semuanya. Dadah.